Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tugas formasi bahari yang berjudul penanganan senyawa bioaktif berkhasiat yang berasal dari biota laut. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Danang Febrian Pratama. Kemudian ada teman kami yang bernama Desi Novianti dan Ohti Kurniati. Adapun isi dari presentasi kami yaitu poin pertama yaitu definisi biota laut dan jenis karakteristik dari biota lautnya. Kemudian yang kedua, manfaat dan fungsi dari biota laut. Kemudian ada yang ketiga, jenis pemanfaatan senyawa-senyawa yang berasal dari laut untuk pengobatan. Kemudian ada poin keempat, ada contoh obat biota laut berkhasiat dari ikan koi atau ikan gadus. Kemudian yang kelima, ada protein dan peptida dari ikan koi-nya. Kemudian ada yang keenam, ada contoh obatnya. Adapun poin yang terakhir yaitu ada contoh jurnal penelitiannya. Yang pertama ada definisi biota laut dan jenis karakteristik biota laut. Biota laut merupakan sekumpulan makhluk hidup berupa flora dan fauna yang terdapat di dalam laut, baik hewan maupun tumbuhan atau karang. Biota laut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karakteristik dan sifat yang dimilikinya. Pengelompokan tersebut antara lain: yang pertama ada plankton, yaitu sejenis organisme mikroskopis yang hidup di bagian atas atau permukaan zona flagik samudra, laut atau perairan lainnya. Yang kedua ada zooplankton, merupakan organisme yang sebagian besar hidup di perairan permukaan dengan ukuran tubuh lebih dari 0,05 mm. Zooplankton bersifat heterotrofik, yang dimana maksudnya tidak dapat memproduksi sendiri bahan organik. Yang ketiga ada bakterioplankton, merupakan golongan bakteri yang semasa hidupnya bekerja untuk menguraikan sisa-sisa organisme lainnya. Yang keempat ada nekton, merupakan jenis organisme yang menjadi perenang aktif di wilayah perairan, baik air tawar ataupun air laut. Nekton dikenal dengan predator teratas pada sebagian besar rantai makanan di laut. Yang kelima ada bentos, merupakan sejenis organisme yang hidup di zona bentik, yaitu di perairan laut. Bentos merupakan organisme yang melimpah di sedimen permukaan, landas kontinen, dan perairan yang lebih dalam. Karena tidak ada cahaya yang menembus di wilayah bentik, maka organisme yang tinggal di lingkungan tersebut mendapatkan energi dari bahan-bahan organik yang turun dari zona yang lebih tinggi. Selanjutnya ada manfaat dan fungsi biota laut. Adapun manfaat biota laut, yang pertama bisa menjadi sumber obat-obatan, yang kedua bisa menambah penghasilan masyarakat, yang ketiga bisa menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun seperti diving atau snorkeling, yang keempat ikan dan rumput laut bisa dikonsumsi untuk meningkatkan gizi bagi tubuh, yang kelima berkhasiat untuk menjadi ekologi dan ekonomi. Ada fungsi biota laut. Fungsi biota laut yaitu untuk mengembangkan seluruh makhluk hidup yang ada di laut, dan biota laut juga berfungsi sebagai perkembangan pariwisata di lingkungan. Ikan dan rumput laut bisa dikonsumsi untuk menambahkan gizi bagi tubuh, dan terumbu karang berguna bagi ekologi dan ekonomi. Selanjutnya, poin ketiga ada jenis pemanfaatan senyawa-senyawa yang berasal dari laut untuk pengobatan. Pertama, ada senyawa-senyawa untuk infeksi akibat jamur, terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada foliketida, misalnya aurontasid yang diisolasi dari spons Silquaricipongia japonica. Aurontasid menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap Aspergillus fumigatus. Yang kedua ada makrolida, misalnya Porboxyzoa A yang diisolasi dari spons Porbas sp.
Yang ketiga ada alkaloid, misalnya pascalipsin yang berhasil diisolasi oleh spons pasca Lisinopsis reticulata dan Tunicata didemnum sp. Yang terakhir, ada ester asam lemak, misalnya bengazol A yang diisolasi dari spons Jaspis sp menunjukkan aktivitas anti jamur terhadap Candida albicans. Yang kedua, ada senyawa-senyawa untuk tuberkulosis. Beberapa senyawa utama yang digunakan untuk penanganan tuberkulosis diantaranya hidroksimanjamin A yang pertama kali diisolasi dari Pachypelina sp yang sangat manjur untuk mengatasi Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga, ada senyawa-senyawa untuk parasit helmintik. Nematoda merupakan salah satu masalah kesehatan yang selalu mendapat perhatian khusus karena menjangkit pada manusia dan hewan. Ampilactam yang berhasil diisolasi dari spons Ampimedon sp sangat efektif digunakan untuk mengatasi parasit nematoda. Dan yang keempat, ada senyawa-senyawa untuk infeksi protozoa. Parasit protozoa telah menjangkit pada manusia dan hewan. Misalnya peroksida yang dihasilkan dari spons Phlocortis yang telah terbukti memiliki aktivitas terhadap protozoa. Leishmania mesicama yang menyebabkan penyakit dan infeksi nasofaringeal. Senyawa-senyawa untuk penyakit bakteri. Sampai saat ini, antibiotik yang digunakan dalam penanganan infeksi akibat bakteri yaitu senyawa yang berasal dari mikroba tanah. Namun, penggunaan antibiotik tersebut dalam jangka panjang menyebabkan khasiatnya semakin berkurang. Bahkan terjadi resistensi terhadap antibiotik itu sendiri. Senyawa-senyawa untuk infeksi virus, nukleotida, ARA adalah suatu senyawa semi-sintetis dari Arabinosis nukleotida yang merupakan hasil pemurnian spons Cryptotetia crypta. Sangat erat kaitannya dengan azidotimidin, arace, dan acyclovir yang menunjukkan aktivitas sebagai antivirus. Senyawa-senyawa untuk penyakit kronis. Penyakit kronis merupakan masalah medis yang sering dialami oleh pasien. Penanganan penyakit kronis masih kurang mendapatkan perhatian. Beberapa senyawa bioaktif yang sedang dalam tahap uji klinis, misalnya ziconotide dan AM336. Yang keduanya termasuk senyawa peptida yang diisolasi dari moluska. Senyawa-senyawa penyakit kronis. Sampai dengan tahun 2004, sekitar 12 senyawa anti kanker yang berbeda sedang dalam berbagai tahap uji klinis, yaitu manoliade yang merupakan sesquiterpen yang diisolasi dari spon Cuvariella variabilis Indo-Pasifik. Contoh biotalam berkhasiat obat dari ikan kod. Ikan kod merupakan salah satu jenis ikan dari genus Gadus yang hidup di samudra. Gadus adalah salah satu genus ikan demersial dalam famili Gadidae yang biasa disebut dengan kod. Minyak hati ikan kod atau cod liver oil bermanfaat sebagai pencegah penyakit degeneratif dan membantu dalam proses tumbuh kembang otak. Selain itu, perkembangan sistem kekebalan tubuh dan perkembangan indera penglihatan pada bayi dan balita, dan menghilangkan peradangan. Kandungan omega 3 dalam minyak hati ikan kod dapat mencegah resiko gangguan penglihatan. Ini menurut Irianto 2002. Minyak hati ikan kod sendiri juga mengandung vitamin A dan vitamin D. Protein dan peptida dari ikan kod. Kandungan protein pada daging ikan mencapai 17-22% dengan rata-rata 18%.
Sementara tuna yang dimasak mengandung protein sebesar 30%. Fungsi dari protein tersebut sebagai membangun struktur utama dalam sel, enzim dalam membran, hormon, dan alat pembawa. Dilihat dari nutrisi protein, merupakan sumber energi dan asam amino yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Selain sebagai sumber protein, ikan merupakan sumber bioaktif peptida. Senyawa bioaktif peptida banyak ditemukan pada daging ikan dari berbagai macam spesies. Ini menurut Kadam dan Prabasankara 2010. Peptida berfungsi sebagai pembawa pesan biologis, menstimulasi respon fisiologi. Peptida juga didapat dari protein makanan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit kronis. Syarat dan sistem kekebalan dan nutrisi di samping sebagai sumber energi dan asam amino. Kandungan protein yang terkandung pada ikan kod. Salah satunya yaitu vitamin A. Vitamin A terdapat pada hati minyak kod. Yang kedua ada vitamin D, yaitu kekurangan vitamin D berdampak pada osteoporosis, kelemahan jaringan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D juga dapat mengurangi risiko kanker pankreas dan kanker usus, bagus untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Ketiga, ada mineral. Mineral merupakan senyawa organik yang tersimpan dalam makanan. Jumlah mineral yang ada pada ikan kod, salah satunya yaitu kalsium dan magnesium. Selanjutnya ada selenium dan yodium. Selenium dan yodium lebih banyak terkandung dalam ikan dibanding hewan darat lainnya. Di dalam ikan, selenium dapat menghambat pertumbuhan kanker. Selanjutnya ada kalsium. Ikan yang merupakan penghasil kalsium bagi tubuh untuk fungsi fisiologis. Selain itu, tulang ikan yang mengandung senyawa kalsium dan fosfor yang seimbang bermanfaat sebagai sumber kalsium. Selanjutnya ada taurin. Molekul taurin terdiri dari asam sulfonat daripada karboksilik asid moeta. Taurin merupakan asam amino bebas yang banyak terdapat pada tulang, jaringan jantung, dan otak. Taurin banyak ditemukan di ikan jenis kod. Taurin sendiri dimanfaatkan untuk mereduksi kesehatan jantung dan mereduksi kolesterol dalam darah. Contoh obat di bidang farmasi yaitu Jigsaw Health Alaskan Cod Liver Oil yang merupakan suplemen omega 3 dengan komposisi alami asam lemak omega 3 yang penting, pro-resolve mediator, dan vitamin A serta vitamin D yang terjadi secara alami untuk meningkatkan kesehatan kekebalan tubuh, kesehatan otak, kesehatan mata, dan kesehatan peredaran darah. Scott Emulsion mengandung minyak hati ikan kod yang merupakan sumber vitamin A, vitamin D, dan asam lemak omega 3, termasuk EPA dan DHA. Suplemen ini membantu memenuhi kebutuhan vitamin A dan D untuk memelihara kesehatan tubuh serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada yang ketiga, Wellness Omega 3 Fish Oil, yaitu berfungsi membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah, mencerdaskan kecerdasan janin, kemudian mengurangi risiko kanker, ada membantu mencegah demensia atau gangguan daya ingat, kemudian menjaga kesehatan mata dan mengurangi rasa nyeri sendi pada penderita artritis. Kemudian ada contoh obat yang keempat yaitu Natural Factor Super Cod Liver Oil yang digunakan untuk membantu memelihara kesehatan jantung, otak, sistem saraf, dan membantu meningkatkan fungsi dari sistem kekebalan tubuh.
Kemudian yang kelima, Sunbaked Emulsion yang berisi 200 ml dari minyak ikan coach dengan rasa jeruk. Adapun Sunbaked yaitu mengandung vitamin A, mengandung vitamin D, vitamin B1, B2, B6, B12, nikotinamid, kaolin, lisin HCl, CA hipoposfit, serta minyak hati ikan coach. Kemudian ada yang keenam, Nordic Natural Children DHA yang digunakan untuk mendukung perkembangan dan kesehatan otak mata, serabut saraf, dan sistem imunitas, kemudian membantu tumbuh kembang anak dan meningkatkan daya ingat, menjaga kesehatan jantung dari sejak dini. Kemudian ada poin 7 yaitu contoh jurnal penelitian. Pada poin yang pertama, contoh jurnal penelitian kami ambil dari judul diameter oosit kelinci setelah diberi pakan komersial disuplementasi dari minyak hati ikan coach. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kowalska dan Bielski pada tahun 2007 membuktikan suplementasi minyak ikan 4% pada pakan kelinci NZW muda selama 90 hari dapat menghasilkan berat badan akhir yang lebih tinggi dibandingkan kontrol. Ermayanti et al. Pada tahun 2019, suplementasi minyak ikan taraf 4,5% dapat meningkatkan berat badan kelinci lokal betina. Oogenesis bertujuan untuk menghasilkan oosit matur yang terjadi pada korteks ovarium. Oosit matur ditandai dengan terdapatnya PB, sel kumulus yang tersebar, dan stadium perkembangan meiosis 2, foikel, oosit, dan spermatozoa. Mengandung sejumlah besar pupa, Humat, dan Brown pada tahun 1992. Terutama komposisi biokimia cairan folikel menentukan lingkungan risiko folikel untuk pertumbuhan dan maturasi oosit, yaitu oleh Khalil et al. Pada tahun 2013. Kemudian ada jurnal yang kedua dengan judul Pengaruh Penambahan cod liver oil pada pakan komersil terhadap kandungan omega 3, EPA, dan DHA di daging udang galah. Pada penelitian ini, sumber asam lemak tak jenuh omega 3 atau bisa disebut dengan EPA didapat dari cod liver oil yang ditambahkan pada pakan komersial udang gajah. Cod liver oil tersendiri memiliki kandungan asam lemak omega 3 dengan kadar 21,97% dan omega 6 dengan angka 2,56%. Kemudian ada cod liver oil yang ditambahkan pada pakan komersial akan dimakan oleh udang galah, kemudian diabsorpsi oleh tubuh udang galahnya. Kemudian ada mekanisme penyerangan asam lemak omega 3 pada tubuh udang-udang terjadi pada usus. Pakan yang dari usus masuk menuju hati menghasilkan garam empedu yang berfungsi mengemulsikan lemak menjadi asam lemak EPA dan DHA. Asam lemak EPA dan DHA akan berubah menjadi gliserol karena dihidrolisis oleh enzim lipase. Asam lemak yang terdiri dari hati diedarkan melalui darah dengan bantuan reseptor lipoprotein yang berbentuk kilomikron sehingga dapat menghambat very low density lipoprotein atau VLDL sehingga dapat menaikkan high density lipoprotein atau bisa disebut dengan HDL dan menurunkan low density lipoprotein LDL. Asam lemak EPA dan DHA dan gliserol digunakan sebagai energi dan penyusun sel-sel tubuh pada penelitian Arifa pada tahun 2006. Kemudian contoh jurnal yang terakhir yaitu pengkajian aktivitas antihiperurisemia emulsi minyak hati ikan coach pada mencit Swiss Webster jantan. Yang berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa emulsi minyak hati ikan coach memiliki efek anti
hiperuresimia yang bekerja secara in vitro menghambat pembentukan purin menjadi asam urat. Kondisi optimum ditunjukkan pada medium purin dengan konsentrasi 40 mg per dl dengan sejumlah 0,5 mili yang ditambahkan 0,2 mili himogenat hati 0,33 gram per mililiter dan 0,025 ml emulsi minyak hati ikan coach yaitu 62%. Adapun kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu biota laut merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk menyikapi rahasia yang terkandung dalam biota laut dan produknya. Dengan sekumpulan makhluk hidup berupa flora dan fauna yang terdapat di dalam laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Penggolongan pengobatan penyakit dari aktivitas biologi dan senyawa dari biota laut, diantaranya yaitu senyawa-senyawa untuk mengobati infeksi akibat jamur, tuberkulosis parasit, helmintik, infeksi protozoa, bakteri, kanker, inflamasi, dan lain-lainnya. Dan dalam penelitian pada ikan coach terkandung berbagai manfaat, diantaranya minyak hati ikan coach atau cod liver oil bermanfaat sebagai pencegah penyakit degeneratif dan membantu dalam proses tumbuh kembang otak. Kandungan omega 3 di dalam minyak hati ikan coach atau bisa disebut MHIK dapat mencegah risiko gangguan penglihatan. Adapun salah kata dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.